Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu Abil Bar, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, tidaklah ada di antara orang muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya kepadanya hingga dia membalas salam itu. Ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia dan terbujur di dalam kuburnya bisa mengetahuinya dan juga membalas salamnya. Di dalam kitab As-Sahihah ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari beberapa jalan bahwa beliau memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar dari kalangan musyrikin Quraisy dan melemparkannya ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Kemudian beliau mendekat dan berdiri di dekat mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rob kalian adalah benar? Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Robku kepadaku adalah benar. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Beliau menjawab, demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Diriwayatkan dari beliau bahwa orang yang meninggal dunia dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringinya saat mereka meninggalkan kuburnya. Nabi Muhammad SAW mensyariatkan kepada umatnya agar mereka mengucapkan salam kepada ahli kubur seperti salam yang mereka ucapkan kepada lawan bicara dengan lafaz sebagai berikut: salam sejahtera atas kalian, tempat tinggal orang-orang mukmin. Ucapan semacam ini layak disampaikan kepada orang yang dapat mendengar dan memikirkannya. Jika tidak, maka ucapan semacam ini hanya ditujukan kepada orang yang tidak ada di tempat atau benda mati. Orang-orang salaf telah menyepakati hal ini dan banyak athar yang diriwayatkan dari mereka bahwa orang yang meninggal dunia dapat mengetahui ziarah orang yang masih hidup di atas kuburnya dan dia merasa gembira karena kedatangannya itu. Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abu Dunya menyatakan di dalam Kitabul Kubur tentang orang yang meninggal dunia dan mengetahui kedatangan orang yang masih hidup. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia mendengarnya dan menjawab perkataannya hingga dia bangkit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila seseorang melewati kuburan saudara yang dikenalnya lalu dia mengucapkan salam kepadanya, maka dia membalas salamnya dan mengenalinya. Jika dia melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya lalu mengucapkan salam, maka dia hanya membalas salamnya. Dari seorang dari kerabat Asim Al-Jahdari, beliau berkata, aku bermimpi bertemu Al-Jahdari 6 hari setelah dia meninggal dunia. Dalam mimpi itu aku bertanya kepadanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Benar, jawaban beliau. Di mana engkau berada saat ini? Aku bertanya. Dia menjawab, demi Allah,
aku berada di sebuah taman dari taman-taman surga. Aku bersama beberapa rekanku berkumpul pada setiap malam Jumat, dan pagi harinya lalu kami sama-sama menghadap Abu Bakar bin Abdullah Al-Mazni untuk mencari kabar tentang kalian. Aku bertanya lagi, apakah itu jasad kalian ataukah ruh kalian? Sama sekali tidak. Jasad telah usang, hanya ruh-ruh yang saling bertemu. Jawabannya, apakah kalian mengetahui kedatangan kami yang menziarahi kalian? Ya, kami mengetahuinya pada Jumat petang dan pada hari Sabtu hingga terbit matahari. Aku bertanya lagi, mengapa yang demikian itu tidak berlaku untuk semua hari? Dia menjawab, mengingat kelebihan hari Jumat dan keagungannya. Dari Hasan Al-Qassab, beliau berkata, setiap Sabtu pagi aku pergi bersama Muhammad bin Wasi' ke kuburan. Kami mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikubur di sana dan juga mendoakan mereka. Setelah itu kami kembali. Suatu hari kukatakan kepada Muhammad bin Wasi', bagaimana jika jadwal ziarah kita rubah menjadi hari Senin? Dia menjawab, aku pernah mendengar riwayat bahwa orang-orang yang meninggal dunia dapat mengetahui para peziarahnya pada hari Jumat dan sehari sebelum serta sesudahnya. Ada seorang bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, aku pernah mendengar dari Ad-Dahhak bahwa dia berkata, siapa yang menziarahi suatu kuburan pada hari Sabtu sebelum matahari terbit, maka mayat penghuni kubur itu mengetahui ziarahannya. Ada seorang bertanya, bagaimana hal itu terjadi? Dia menjawab, karena keistimewaan hari Jumat. Dari Abu Tayyah, beliau berkata, Mutarrif pergi pada pagi hari yang saat itu adalah hari Jumat sambil membawa cemetinya, yang pada suatu malam ujung cemeti itu mengeluarkan sinar. Dia tiba di areal kubur sambil tetap menunggang kudanya. Dia melihat orang-orang yang dikubur duduk di atas kuburan masing-masing. Mereka berkata, ini adalah Mutarrif yang datang pada hari Jumat. Mutarrif berkata, aku bertanya kepada mereka, apakah kamu sekalian juga mengenal hari Jumat? Mereka menjawab, ya, kami juga bisa mendengar apa yang dikatakan burung pada hari itu. Apa yang mereka katakan? Tanya mereka. Kemudian mereka menjawab, mereka berkata, salam, salam. Dari Al-Fadil bin Muawif bin Muawafik bin Muawafik, anak paman Sufyan bin Uyainah, dia berkata, aku sangat terpukul atas kematian ayahku, maka setiap hari aku menziarahi kuburannya. Tapi ziarahku semakin lama semakin jarang. Ketika suatu hari aku menziarahi kuburannya dan duduk di sisinya, tiba-tiba saja aku tak kuat menahan kantuk. Kelopak mataku terasa amat berat hingga akhirnya aku pun tertidur di sana. Dalam tidurku itu aku bermimpi seakan-akan ayahku terkuak, kubur ayahku terkuak. Lalu tampak ayahku duduk di atas kuburnya sambil dengan tatap mengenakan kain kafannya. Dengan tetap mengenakan kain kafannya, dengan raut muka orang yang sudah meninggal. Aku menangis tatkala melihatnya. Lalu ayahku berkata, wahai anakku, sudah cukup lama kamu tidak ke sini. Apakah ayah mengetahui kedatanganmu? Apakah ayah mengetahui kedatanganku? Tanyaku. Aku tahu setiap kali kamu datang ke sini. Aku senang dan gembira jika kamu datang ke sini dan berdoa di atasku.
begitu pula orang-orang di sekelilingku. Maka setelah itu dia seringkali menziarahi kubur ayahnya. Dari Utsman bin Saudah At-Tawafi, yang ibunya adalah seorang wanita ahli ibadah dan dijuluki wanita rahib. Dia berkata, ketika ajal hampir menjemput ibu, aku menengadah kepalanya ke langit. Aku menengadahkan kepalanya ke langit. Maka dia berkata, wahai simpanan dan pusakaku, yang menjadi saudara, yang menjadi sandaran dalam hidupku, saat hidupku dan setelah matiku, janganlah engkau menelantarkan aku saat mati, dan janganlah engkau membiarkan aku di kuburku. Tak lama kemudian ibu meninggal dunia. Pada saat hari Jumat, aku menziarahi kuburnya, mendoakan baginya, memohonkan ampun baginya dan bagi para penghuni kubur. Suatu saat aku bermimpi bertemu dengan ibu, maka aku berkata, wahai ibu, bagaimana keadaan ibu sekarang? Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu merupakan kesulitan yang amat berat. Tapi alhamdulillah, aku sekarang berada di alam barzakh yang terpuji. Di sana kami menebarkan raihan berletakan pada bantal sutra tebal dan tipis hingga hari bangkit. Aku bertanya, apakah ibu ada keperluan terhadap diriku? Ya, jawabnya. Apa itu? Janganlah engkau berhenti menziarahi kami dan memohonkan dan mendoakan kami, karena aku gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat, yaitu pada saat kamu meninggalkan keluargamu. Pernah dikatakan kepadaku, wahai wanita rahib, ini dia anakmu datang, maka bergembiralah engkau dengan kunjungan anakmu kepadamu. Orang-orang di sekitarku yang sudah meninggal dunia juga merasa senang.